Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 225. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. And enjoy dan selamat menonton. Tiba-tiba seteguk darah keluar dari mulut King Chen. Pria berjubah nampak khawatir lalu berkata, "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" "Ya, saya baik-baik saja," jawab King Chen sambil menyeka darah yang keluar dari mulutnya lalu bergumam, "Tak kusangka ternyata di belakang sekte setan darah ada orang yang sangat kuat. Tidak heran dinasti Barat Laut bukanlah lawan dari sekte setan darah ini." Pada saat ini, di sebuah istana bawah tanah nampak sebuah peti mati terbuka dan sesosok orang yang dikelilingi oleh sebuah kabut hitam yang pekat muncul dari sana. Sosok itu berkata, "Siapa sebenarnya orang yang menghancurkan segel jiwa yang telah saya tanam?" Sosok ini nampak mengerikan. Tubuhnya tidak memiliki darah dan daging, hanya kedua bola matanya yang memancarkan sinar kemerahan. Mendengar ini, sekelompok orang kuat berpakaian hitam bergegas dengan panik menuju suara ini berasal. Mereka berlutut kepada sosok itu. Salah seorang dari mereka berkata, "Master Agung, apa yang terjadi? Pergilah ke 5 kerajaan dan cari tahu siapa yang telah membunuh Penatua Elang Darah." Ucap sosok menakutkan itu. Kemudian dia kembali ke peti mati itu. Peti mati itu pun langsung tertutup dengan sendirinya. Pada saat ini, King Chen dan pria berjubah sedang menunggangi elang bulu besi. Setelah beberapa hari terbang tanpa henti, mereka akhirnya melewati pegunungan Heling dan sampai di dinasti Dawei. "Apakah kita sudah sampai di dinasti Dawei?" tanya King Chen. "Ya, kita sekarang sudah memasuki dinasti Dawei. Tepat di bawah kita adalah kota Heling, kota perbatasan bagian negara Xuanzhou," ucap budak hitam. King Chen bertanya lagi, "Lalu di mana Rawa Maut Hitam?" Rawa Maut Hitam berada di perbatasan antara dinasti Dazhou dan dinasti Daxia. Dari sini jaraknya sangat jauh. Untuk sampai di Rawa Maut Hitam dari sini, kita harus melewati 3 negara, yaitu negara Xuanzhou, negara Lingzhou, dan negara Bingzhou. Dengan kecepatan elang bulu besi, kurang lebih kita butuh setengah bulan untuk sampai di sana, ucap budak hitam. Pada saat ini, King Chen memberi budak hitam beberapa pil obat untuk menekan penyakit akibat labu hitam. Lalu budak hitam berkultivasi di sana dan beberapa saat kemudian budak hitam membuka matanya. Ia merasakan kekuatan ki dan aura pada tubuhnya semakin membaik. Lalu ia berdiri dan berkata, "Tuan, sekarang kita akan pergi kemana?" "Kita akan pergi ke Rawa Maut Hitam. Pertama-tama saya harus mendapatkan Kuyunji terlebih dahulu untuk menerobos ke ranah Wuzhong," ucap King Chen. Budak hitam menganggukkan kepalanya, lalu mereka langsung memacu elang bulu besi menuju ke arah Rawa Maut Hitam. Pada saat ini, 3 kekuatan besar diantaranya Sekte Liu Xianzhong, Lebah Tai, dan Gerbang Sanhe. 3 kekuatan besar ini sedang menunggu di pintu masuk kota Heling, sebuah kota perbatasan dan merupakan pintu masuk untuk masuk ke kawasan dinasti Dawei. Setelah beberapa hari menunggu, 3 kekuatan besar akhirnya melihat rombongan Xiang Lengtian dan Mu Lempeng yang baru sampai di sana. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terus melihat ke rombongan Xiang Lengtian dan yang lainnya, namun sama sekali tidak menemukan King Chen. Hal ini membuat 3 kekuatan besar yang telah menunggu sangatlah lama menjadi naik darah. Mereka ingin menangkap Yu Qianzu dan yang lainnya. Tentu saja Xiang Lengtian dan Mu Lempeng tidak membiarkan itu terjadi.
Siang Lengtian dan Mu Lempeng berseteru dengan 3 kekuatan besar dan hampir bertarung. Namun pada akhirnya 3 kekuatan besar melepaskan Yu Qiansu dan yang lainnya. Di bawah banyaknya tatapan marah, mereka semua pun dibawa pergi oleh Siang Lengtian dan Mu Lempeng. Prioritas 3 kekuatan besar sebenarnya adalah Qin Chen, jadi mereka melepaskan Yu Qiansu dan yang lainnya. Apalagi sekarang ada 2 kekuatan besar, yaitu Papiliun Pil dan Tanah Suci Darah yang melindungi mereka. Karena Qin Chen tidak ada di sana, 3 kekuatan besar akhirnya mengirim beberapa orang untuk mencari Qin Chen ke 5 kerajaan. Namun pada saat ini tanpa mereka ketahui, Qin Chen sudah melewati negara Xuanzhou. Dan singkatnya, setengah bulan kemudian mereka akhirnya telah tiba di Rawa Maut Hitam. Di atas elang bulu besi, budak hitam berkata, "Tuan, rawa maut hitam ada di depan kita. Rawa itu sangatlah berbahaya. Orang-orang dinasti Dawei bahkan dilarang untuk memasuki rawa itu. Tidak peduli sekuat apapun orang yang ingin memasuki rawa ini harus memiliki banyak persiapan seperti pil detoksifikasi dan lainnya." Di atas elang bulu besi, Qin Chen melihat ke rawa maut hitam yang ada di depannya. Walaupun jaraknya sangat jauh, Qin Chen merasakan ada sebuah hawa kematian yang menakutkan menyebar dari rawa maut hitam itu. Kemudian Qin Chen dan budak hitam mendarat di belakang kota Blackmar City. Dari sini mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan menuju kota Blackmar City. Di saat Qin Chen akan memasuki kota Blackmar City, sekelompok bandit mencegat mereka. Dan tanpa banyak basa-basi, pemimpin bandit itu langsung menyerang menggunakan pedang, melesat ke arah Qin Chen dan budak hitam. Mendapati itu, budak hitam menjadi sangat marah, tangannya dikepalkan dan sebuah tinju yang sangat kuat dilayangkan dengan cepat melesat ke arah bandit itu. Setelah tinju itu mendarat di tubuh pemimpin bandit itu, pemimpin bandit itu terhempas dan seketika tewas. Melihat adegan itu, bandit-bandit yang lainnya menjadi ketakutan. Pemimpin mereka yang merupakan Wujong tahap tengah dibunuh hanya dengan 1 pertukaran singkat. Dengan panik mereka berteriak, "Bos besar sudah mati, ayo lari!" Melihat itu, budak hitam tertawa dingin. Kemudian budak hitam mengeluarkan spanduk setan langit. Spanduk bergemuruh mengeluarkan energi hitam yang sangat kuat, dengan cepat membungkus bandit-bandit yang akan melarikan diri. Beberapa saat kemudian yang terdengar hanyalah jeritan-jeritan kesengsaraan. Mereka seketika mati di bawah spanduk setan langit. Budak hitam semakin bersemangat. Pada saat Qin Chen sudah membunuh penatua sekte setan darah waktu itu, Qin Chen memberikan spanduk setan langit kepadanya. Setelah menggunakannya, budak hitam merasa spanduk setan langit ini lebih cocok dengannya dibanding labu hitam. Melihat mayat-mayat itu, Qin Chen bertanya, "Apakah semua orang diizinkan sesuka hati membunuh di sini?" "Tuan, orang-orang ini adalah perampok yang sering membunuh dengan sadis. Anda tidak perlu khawatir," ucap budak hitam.